Shalom warga kerajaan, kasih dan anugerah Tuhan Yesus membawa hidup kita kepada hidup yang berkemenangan. Mari bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan melalui saat teduh setiap harinya dalam program Christ of Victory. Siapkan hati saudara untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Warga kerajaan, selamat membangun mezbah dengan penuh sukacita. Enter your new season of blessing with our Christ of Victory program. Jesus bless you. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
tak terselambi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Christ of Victory. Dengan tema kemenangan, kita akan membaca lebih dulu firman Tuhan dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Warga kerajaan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diperhadapkan pada satu situasi yang paling sulit di dalam kehidupan iman mereka. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di wilayah Babel itu dan memberikan perintah supaya setiap orang yang berada di wilayah Babel harus menyembah patung itu ketika sangkakala dan alat-alat musik lainnya dibunyikan. Termasuk tanpa terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego ini harus melakukannya karena mereka berada di wilayah Babel itu. Tentu saja hal seperti ini memberikan suatu konsekuensi di dalam kehidupan seluruh rakyat di Babelonia itu. Bila mereka tidak mematuhi, ada sebuah risiko yang harus mereka tanggung, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Jadi ketiga pemuda Israel ini menyadari bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena hanya kepada Allah sajalah mereka seharusnya menyembah. Namun jika mereka tidak patuh kepada perintah dari sang raja tadi, maka api yang menyala-nyala menanti mereka. Situasi ini semakin diperburuk ketika kemudian orang-orang yang disebut orang-orang Kasdim itu datang melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa orang-orang yang telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Jadi dengan ungkapan semacam itu, tiga orang ini hendak melaporkan, dilaporkan bahwa mereka itu tidak tahu diri, tidak mengenal budi. Mereka sudah diangkat oleh Raja Nebukadnezar di Babel dengan satu jabatan yang cukup baik, namun mereka menentang perintah raja itu. Nah, situasi seperti ini sungguh-sungguh menjepit mereka, menekan mereka, dan rasa-rasanya mereka seakan sendiri di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu. Dan Tuhan nampaknya berdiam diri, tidak bereaksi dan tidak memberikan pertolongan apa-apa. Saudara-saudara sekalian, warga kerajaan yang diberkati Tuhan, sudah sekitar 7-8 bulan ini kita menghadapi sebuah situasi seakan-akan virus yang kecil bentuknya itu, virus corona, memegang rasanya kendali dan menguasai seluruh keadaan. Dan kita
yang adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang tertinggi, yang mulia, berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Kita harus di rumah saja. Satu hal yang sangat benar-benar membuat kita jenuh, bosan, ya. Kita kelihatan diri menghadapi situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar, tidak tahu kapan berakhir. Bahkan ketika mungkin kita melihat orang-orang lain yang sudah diwajibkan oleh pemerintah harus menggunakan protokol kesehatan dengan 3M-nya itu, mereka malah marah kepada kita dan berkata, kamu orang yang kurang beriman, kita punya iman, Tuhan pasti melindungi kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, respon kita di dalam menghadapi situasi ini menentukan kita akan keluar dari masalah ini sebagai pemenang atau sebagai pecundang. Beberapa kali dan berulang kali Bapak Gembala senior kita Pak Arifin menandaskan bahwa ketika kita sedang menghadapi situasi masa corona ini, tidak menyebut sebagai corona pandemi, tetapi corona akademi. Ini artinya ada sebuah perubahan di dalam pola pikir kita, mindset kerajaan yang harus ditanamkan berulang-ulang di dalam diri kita, bahwa ini bukan masa pandemi corona, tapi ini adalah akademi corona. Itu artinya kita sedang berada di sekolah kehidupan ini. Ada guru, ada murid, ada pelajaran, ada ujian, dan ada kelulusan yang akan berujung mahkota itu. Corona itu sendiri pun artinya adalah mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang masih pikirannya gampang dikacaukan, mudah dibingungkan, frustasi, nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya, maka kita perlu belajar. Pertama-tama ubah pola pikir kita, mindset kita memakai mindset kerajaan Allah. Sehingga kita melihat ini bukan sebuah hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, tapi kita sedang dimasukkan kepada dalam sebuah pendidikan, ya sekolah. Kami mengalami situasi yang tidak mudah juga, sama dengan saudara-saudara lain di seluruh muka bumi ini. Saya hanya tinggal berdua dengan istri di perumahan, dan situasi selama kurang lebih 7-4 bulan ini dirumahkan. Itu membuat rasanya kami galau, bingung, apa yang harus kami lakukan. Tapi kami gak mau dikalahkan oleh situasi. Kami tidak mau dikalahkan oleh kekhawatiran. Akhirnya muncul hal-hal yang baru yang tadinya tidak kami nikmati. Tadinya kami karena berdua sering makan di luar, kami sering pesan masakan matang untuk kami makan gitu ya. Tapi kemudian melalui kami harus dirumahkan, istri saya akhirnya muncul ide-ide baru, masak menu-menu yang tadinya tidak pernah kami nikmati gitu ya. Dengan melihat dari Facebook ada menu-menu yang ditawarkan, lalu istri saya coba mempraktekkan itu, dan ketika kami nikmati makan siang, makan malam, ternyata enak juga ya. Jadi akhirnya istri saya mulai muncul ide-ide menu masakan yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Begitu juga biasanya kami sebelum masa akademi corona ini, kami bisa menggunakan masa cuti untuk tengok anak, menantu, dan cucu. Ya, Tuhan sudah karuniakan kepada kami 5 orang cucu, dan mereka sedang bertumbuh lucu-lucunya, membuat kami kangen dan rasanya rindu, tapi nggak usah pulang. Kami harus dirumahkan. Kami sempat dalam kondisi jenuh, bosan. Ini bagaimana ini? Kami kangen dengan cucu. Ada cucu yang kami lihat terakhir itu akhir Desember tahun lalu.
ketika dia dilahirkan. Dan ini berarti sudah berjalan hampir 10 bulan usianya dan kami belum pernah ketemu lagi. Jadi ada rasa rindu tapi kami harus di rumah, nggak bisa pergi. Tapi kemudian kami mulai menemukan solusinya melalui video call. Ya, akhirnya kami sering ketemu, baik kami berdua yang ada di Sekar ini maupun dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu yang memang terpisah jarak, waktu, tempat, kota. Kami bisa ketemu melalui meeting bersama, ya, melalui Zoom, melalui software alat yang lain, sehingga melalui video call ini kami bisa saling tegur sapa, saling bercanda, bahkan kami bisa melihat pertumbuhan dari cucu-cucu kami yang diberkati Tuhan tadi. Hal yang menarik lagi adalah selama masa akademi corona ini banyak pembelajaran yang saya alami. Tadinya saya kalau belajar hanya dari buku atau e-book saja. Tapi sekarang tersedia seminar, webinar, sehingga dalam satu hari itu saya bisa mengikuti seminar 2 seminar dari tempat yang berbeda. Hari Minggu pun biasanya kami ibadah di Rock Lembah Pujian ini sekali saja. Melalui akademi corona itu setelah ibadah di Rock Lembah Pujian, kami masih bisa ibadah 2 atau 3 kali dengan melihat melalui YouTube, melalui video dan sebagainya, sehingga benar-benar kami dikenyangkan. Ada pembelajaran yang luar biasa. Bisa mengikuti seminar-seminar dari berbagai hamba Tuhan, bahkan pernah akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bisa mengikuti tim doa dari hamba-hamba Tuhan mancanegara, sehingga sampai waduh luar biasa Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk berdoa bagi Indonesia bersama dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Bahkan bisa mengikuti konferensi internasional yang dihadiri kurang lebih 20.000 peserta dari 75 negara dengan hamba Tuhan yang melayani ada sekitar 30-an pembicara dibagi dalam 40 lebih sesi. Waduh luar biasa. Saya dikenyangkan oleh firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, meski kita dari segi keuangan juga mungkin berkurang, kami juga mengalami itu, ya, secara ekonomi keuangan keluarga berkurang. Tapi yang luar biasa adalah berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Memang secara keuangan berkurang, tapi ada saja Tuhan kirimkan anak-anaknya, saya istilahkan paket Gagak Express itu ya. Apa yang kami butuhkan, kadang baru ada semacam apa, kalau orang Jawa bilang ada baru terlintas di dalam pikiran atau ada keinginan di hati, aduh aku pengen itu ya. Tuhan sudah kirimkan. Atau pintu gerbang itu pagar diketok dan mengatakan ini ada paket, ini ada kiriman. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita belajar bagaimana sih iman yang teguh, yang tak tergoyahkan, iman yang tanpa syarat itu. Seperti yang juga disaksikan oleh firman Tuhan mengenai kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka bisa tetap kuat begitu rupa. Nah, kita secara singkat bisa melihat ada 2 hal di situ. Pertama, pengenalan akan Tuhan. Iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan, iman yang mengalahkan situasi adalah iman yang didasarkan pada pengenalan kita akan Tuhan secara sepenuhnya. Seringkali banyak orang mengaku percaya tapi hanya mengenal Tuhan dari mujizat, kuasa Tuhan. Mereka kalau berkata, kalau kami mengalami kuasa Tuhan, barulah kami percaya Tuhan itu ada. Barulah kami percaya Tuhan itu hadir. Saya tidak menyalahkan itu, namun kita perlu mengenal Tuhan lebih utuh lagi. Kita perlu mengenal pribadinya, kita perlu mengenal kehendaknya. Kita perlu belajar dari apa yang disampaikan di sini di dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tadi ya. Mengenal Tuhan secara utuh berarti mengakui kemampuan Allah. Allah mampu melakukannya. Allah sanggup melepaskan kami, kata mereka.
Namun menarik, mereka juga menghormati pilihan Allah. Allah mampu, Allah sanggup melakukan segala perkara. Tapi mereka juga menghormati pilihan Allah. Allah bisa saja walaupun mampu tapi tidak mau melakukannya. Makanya terus mereka berkata, namun seandainya tidak, Tuanku Raja hendak mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Sesuatu yang luar biasa. Mereka memahami betul Tuhan secara penuh. Mereka bukan saja mengakui Allah itu mampu melakukan segala hal. Mereka juga menghormati pilihan Allah. Mereka tetap teguh. Mereka menghargai hukum Allah. Mereka tahu bahwa menyembah patung itu dilarang oleh firman Tuhan, bertentangan dengan hukum kerajaan Allah. Makanya mereka mengenal Tuhan artinya secara utuh tadi. Nah, pemahaman kita secara utuh ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi iman yang sejati itu tergantung pada kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan kepercayaan kita kepadanya. Iman itulah yang berusaha menyesuaikan kehendak Allah di dalam hidup kita, bukan menundukkan kehendak Allah bagi keinginan kita, ya. Jadi ini yang dimaksud iman yang sejati itu. Yang kedua adalah komitmen pada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berkomitmen. Sekali mereka berkata, kami tetap akan menyembah kepada Tuhan saja. Apapun situasi yang terjadi, tidak merubah keputusan mereka. Walaupun ada ancaman, ada bahaya, ada satu situasi yang membuat mereka akan dipertaruhkan nyawa mereka. Mereka tetap berpegang teguh pada komitmen mereka kepada Tuhan. Nah, komitmen ini kelihatan sekali, saudara, ya, karena mereka memang mengenal Tuhan. Mereka tahu bahwa Allah itu setia dan tidak berubah. Maka mereka memiliki komitmen yang total kepada Tuhan. Membuat komitmen lebih mudah daripada mempertahankannya. Karena itu kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, membuat komitmen itu termasuk bagian daripada iman yang akan membuat kita melakukan apa yang benar sesuai dengan hukum Tuhan, apapun konsekuensinya. Nah, kita melihat ketika iman itu terwujud, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tanpa syarat itu. Kita melihat di akhir dari 3 ayat Daniel pasal 3 ini. Maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Akhirnya raja yang tadinya tidak kenal Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya berkata, wah, Tuhanmu luar biasa. Dan mereka akhirnya menikmati bagaimana Tuhan dipermuliakan sehingga mereka juga dihormati. Akhirnya bukan hanya Tuhan dipermuliakan, mereka juga dipromosikan, gitu ya. Mereka mendapat promosi. Tuhan memberikan promosi bagi orang-orang yang hidup memuliakan Dia. Sehingga pada akhirnya dikatakan di situ Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel ini. Jadi ada 2 pelajaran penting, ya, bagaimana kita bisa memperteguh iman kita, yaitu pertama mengenal Tuhan secara utuh, baik pribadi maupun kuasanya, melalui firman dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, milikilah komitmen kita yang tetap mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, walaupun yang terjadi bisa saja di luar perkiraan kita. Kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian. Allah terus-menerus menguji karakter kita, iman kita, ketaatan kita, kasih kita, integritas kita, dan kesetiaan kita. Dan ujian itu justru akan memaksimalkan kualitas hidup kita. Sebagai penutup, 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata demikian.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Milikilah iman yang teguh sebagai pegangan hidup kita, agar kita selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.